واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, demikianlah itu. Ingatlah kamu. Wa ba'du qala, ingatlah kamu akan kematian dan apa-apa yang akan berlaku selepasnya. Ingatlah kamu akan Allah dengan segala perhitungan dan pandangannya kepadamu. Perhatikanlah sampai bilakah tidur lena ini, sampai bilakah kebodohan dan pergelutan dalam kebatilan ini dan selalu bergelimang dengan hawa nafsu, kesombongan dan kerosakan. Mengapa kamu tidak membiasakan diri dengan beribadah kepada Allah Al-Haq dan mentaati syariatnya? Ketahuilah bahawa ibadah itu akan meninggalkan pelanggaran sempadan yang sudah digariskannya untukmu. Mengapa kamu tidak membiasakan diri dengan Al-Quran dan Al-Sunnah? Wahai hamba, janganlah kamu pergauli manusia dengan kebutaan, kebodohan dan kelalaian. Pergaulilah mereka dengan pandangan hati, yakni basirah, pengetahuan dan kewaspadaan. Apabila kamu melihat sesuatu perbuatan yang terpuji dari kalangan mereka, maka ikutilah. Sebaliknya, apabila kamu melihat sesuatu yang tidak baik menurut penilaianmu, maka jauhilah mereka dan hindarilah mereka daripada pergaulanmu. Kamu berada di dalam kelalaian yang menyeluruh terhadap Allah. Peliharalah jiwamu agar sentiasa terjaga dan ingat kepadanya. Peliharalah dirimu agar selalu berhubungan dengan masjid dan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda pernah bersabda yang berbunyi, "Lau nazala minas samaa'i narun lima naja minha illa ahlul masajid." Maksudnya, seandainya turun api dari langit, maka tidak ada yang akan selamat dari api itu, melainkan orang-orang yang biasa ke masjid. Jika kamu tidak mempunyai semangat untuk menunaikan salat, bermakna kamu telah memutuskan hubunganmu dengan Al-Haq, dengan Allah Al-Haq. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih idza kana sajida." Maksudnya, ketika yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika seseorang itu melakukan sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Celakalah kamu, berapa banyak kamu sudah menolak dan mengambil keringanan. Seorang penolak itu adalah pengkhianat. Semoga kita melakukan tanggungjawab dan kewajipan kita, bergantung kepada ijma' dan bersikap ikhlas dalam semua perbuatan kita. Nescaya kita akan selamat dari ancaman Allah
Maka bagaimanakah apabila kita berani mentakwil dan menolak azimah, yakni hukum asas, kemudian mengambil kemudahan atau keringanan, yakni rukhsah yang dihadiahkan kepada kita, maka akan hilanglah azimah dan akan hilang pula orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal itu. Ini suatu yang tidak mungkin berlaku. Masa kini adalah masa orang mengambil keringanan, yakni rukhsah. Bukan masa untuk melaksanakan hukum-hukum syariat yang asasi, yakni azimah. Masa kini adalah masa riak, munafik dan mengambil harta tanpa jalan kebenaran. Banyak orang yang salat, puasa, menunaikan haji, membayar zakat dan melakukan sesuatu kebaikan demi seorang makhluk, bukan demi Khalik. Dengan demikian, maka jadilah penduduk bumi ini sebagai lubang makhluk yang lebur dalam makhluk lain. Kemudian kata musannif, ingat. Kita sambung lagi pengajian kita, merujuk kepada majlis yang kedua, masih majlis yang kedua melalui kitab Fathur Rabbani oleh musannif kita Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Dan topik utama, topik induk dalam perbincangan majlis kedua ini adalah zuhud. Adalah zuhud yang menjadi sifat penting dalam bagi kita, yang menjadi sifat penting bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sifat penting bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan yang implikasinya nanti hubungan kita semakin baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam arti kata yang lain, kita sedang mengaji, kita sedang belajar tentang sifat zuhud yang perlu wujud di dalam diri kita sepanjang hidup kita ini. Moga-moga hidup kita yang berdiri dengan sifat zuhud itu akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berterus-terusan sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi lain, sifat zuhud ini merupakan bentuk sunnah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Nah itu. Jadi mudah-mudahan dengan memahami topik inti, akan membantu kita untuk memahami seluruh pengajian pada majlis kedua ini. Okey, kita juga sudah berbincang terakhir dalam pengajian kita berkaitan dengan pengajaran daripada mursyid, Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bagaimana bentuk kederhakaan kita berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paragraf itu masih di atas, boleh tengok di atas. Bentuk-bentuk kederhakaan yang berlaku antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita elakkan, kerana bentuk-bentuk kederhakaan itu nantinya menyebabkan kita terputus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terputus rahmat, dan kita huraikan sudah terputus rahmat berarti kiasannya seperti layang-layang yang terputus tali, gitu kan. Nah, hidup kita mungkin hidup tetapi tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hidup kita terhubung dengan hawa nafsu kita, terhubung dengan makhluk, terhubung dengan benda, terhubung dengan hal, terhubung dengan perkara, tetapi tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu merupakan satu hal yang sangat buruk. Ya. Merosak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang sangat buruk dalam hidup. Jadi sebagai orang beriman, mudah-mudahan kita peka dengan hal ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita sambung kata musannif rahimahullah taala. Ingatlah. Nah, perkataan ingatlah kalau dalam bahasa Arab dipanggil tambih. Biasanya perkataan Arab kalau tambih dia main dengan fa. Fa innama, kan? Fa innaka, fa dipanggil fa litambih, yang maknanya ingatlah, beringatlah. Jadi kenapa ingatlah, beringatlah? Nah, kerana kita lepas paragraf di atas itu yang kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tadi secara ringkas kita sebutkan perkara yang mungkin merosakkan atau tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mesti dilihat sebagai satu perkara yang besar, mesti dilihat sebagai satu perkara yang serius, mesti dilihat sebagai satu perkara yang bahaya. Nah itu. Kita jangan peduli kalau ada sejuta manusia tidak peduli, tapi kita perlu menjadi orang yang peduli tentang perkara yang akan merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau manusia di keliling kita berbilion sekalipun, mereka tidak mempedulikan, tetapi kita perlu menjadi manusia hamba yang peduli tentang perkara yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara yang mungkin merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itu kata musannif pada paragraf ini, ingatlah, ai beringatlah, ai ambil ingatan. Jangan lupa, jangan lalai. Nah, itu maksudnya. Mudah-mudahan kita pun selepas ini tidak lupa, tidak lalai. Lalu lupa saja kita, selalu lalai saja kita kan. Ingatlah kamu akan kematian, katanya. Ingatlah kamu akan kematian. Nah, kenapa perlu kita ingat tentang kematian? Pada hadis baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kematian mengingati kematian sebagai pemutus kepada kesedapan dunia. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengingati kematian itu adalah pemutus kepada kesedapan dunia. Nah, kesedapan dunia maksudnya sesuatu yang mengasyikkan, yang menyeronokkan, tetapi tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua kita belajar. Daripada kitab Futhul Ghaib pun kita belajar dah. Jadi mengingati kematian menurut hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus kepada kesedapan dunia. Kesedapan ai keseronokan, keasyikan. Nah, itu kita tafsir dah. Keseronokan, keasyikan, dan memang sesungguhnya dunia itu sangat menyeronokkan, sangat mengasyikkan. Dengan syok saja semua hal, seronok saja semua hal, mengasyikkan saja semua hal. Nah, dalam seronok, dalam syok, dalam itu, dalam ini kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kemudiannya merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, untuk supaya syok, asyik yang kita sebutkan tadi putus, putus daripada kita, maka baginda Nabi SAW mengajar kita dengan mengingati kematian. Nah, sebab itu Walid beringat saja, Walid tinggal 44 hari saja lagi. Nah, jika Allah izin ku hidup selepas 44 hari, subhanallah, sangat bersyukur kepada Allah. Jika tidak, 44 hari berarti
Sudah sampai masaku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang panjang umur kamu orang semua. Okey. Dan katanya, dan apa-apa yang akan berlaku selepasnya. Nah, bukan sekadar mengingati kematian. Nah, tadi kita sebut mengingati kematian itu pemutus kepada kesedapan dunia. Pemutus kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, Walid tinggal 44 hari tidak mau pikir lain, mau pikir sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah saja. Kan? Takut bah. Takut mati, tahukah? Jadi tidak mau pikir yang lain. Nah, Mizi datang kasih tahu Walid, itu janda lawa Walid, bapak janda pun ku tidak mau bah Mizi, tahukah? Datang si Anjung pula bilang mau rekomen yang cantik-cantik dekat rumahnya Tamparuli. Bilang kakak-kakak bukan makcik-makcik, kakak-kakak bilang. Nah, itu pun ku tidak mau. Okey. Jadi lanjutan, dan apa-apa yang akan berlaku selepasnya. Nah, termasuk ingat, beringat, mengambil ingat tadi itu ialah apa-apa yang akan berlaku selepasnya. Nah, apa yang akan berlaku selepas mati? Selepas kematian. Nah, baginda Nabi SAW memberitahu kita dua hal. Ya. Satu, namanya alam barzakh. Ya. Alam barzakh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi, yang diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW adalah kubur. Ya. Alamnya barzakh. Pintu masuknya adalah kubur. Sebagian yang lain bilang liang lahat. Nah, itu merupakan pintu masuk ke alam barzakh. Nah, ada satu lagi disebut apa? Alam apa? Basrah. Nah, itu alam gila yang diajar oleh pengikut-pengikut Ayah Pin. Alam gila. Kan? Tidak ada alam Basrah, yang ada alam barzakh. Kan? Disebut oleh Nabi SAW. Nah, itu perkara yang disebut selepasnya, yakni selepas kematiannya, ai kematian. Nah, perkara selepas kematian itu juga kita perlu beringat. Namanya apa? Namanya alam barzakh. Pintu masuk ke alam barzakh itu sebagian ulama menyebut kematian. Nah, banyak yang menyebut kuburan. Kan? Ada juga yang menyebut lahat. Nah, itulah pintu masuk ke alam barzakh. Jadi, yang selepasnya itu ialah apa yang akan berlaku pada alam barzakh itu. Itu yang perlu diingat. Sabda Nabi kita Muhammad SAW katanya dengan mengisyaratkan kubur. Ya, kuburan itu mungkin saja menjadi taman-taman syurga atau menjadi jurang daripada jurang neraka. Atau kama qala Nabi SAW. Nah, itu peringatan Nabi. Peringatan baginda Nabi SAW kepada kita. Nah, justru kita perlu mengambil ingat. Beringat. Ingatlah. Terkait dengan yang kita sebutkan tadi dengan kematian. Nah, kematian bukan berakhir segala-galanya. Nah, itu maksudnya. Ya. Kematian bukan berakhir segala-galanya, tetapi kematian merupakan pintu masuk kepada satu alam yang dinamakan dengan barzakh, dan barzakh itu sendiri merupakan satu kehidupan. Nah, itu barzakh itu sendiri merupakan satu kehidupan. Nah, jika tidak, kenapa Nabi menyebut sama ada ia menjadi taman-taman syurga ataupun menjadi jurang-jurang neraka. Allah. Astaghfirullahalazim. Satu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu terkait dengan hari akhirat itu sendiri. Yang kedua, yang kita juga perlu beringat, ingatlah, mengambil ingat selepas daripada kematian itu. Nah, yang pertama kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah akhirat, ataupun disebut dengan alam akhirat.
Nah itu. Para ulama mengatakan apabila mereka menyebut alam akhirat dengan katanya, ada yang menyebut al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, mereka merujuk terus kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Hari akhirat itu, ingat ya, beringat ya, ambil ingat ya, hari akhirat itu hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta bendamu dan anak pinakmu. Nah, kalau anak pinak pun tidak ada manfaat, harta benda pun tidak ada manfaat, bini lagi tidak manfaat, kamu orang tahukah? Nah, sama saja. Kalau anak pinak tidak bermanfaat, harta benda tidak bermanfaat, nah, suami-suamimu orang pun tidak bermanfaat, tahukah, di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat jelas. Sangat jelas. Kenapa? Kerana hari akhirat itu antaranya adalah hari nafsi-nafsi. Tidak ada siapa pun akan mempeduli siapapun. Ya. Melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mempedulikan umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Allah. Ingatlah, kata musannif lagi. Nah, kalau dalam kaedah balaghahnya, ini bilang tahqiq ini. Selepas suruh ingat, selepas suruh ingat, suruh ingat. Nah, bilang tahqiq disebutkan sebagai tahqiq. Ya. Kuat, nah begitu. Dan kalau bahasa kita pun sama saja tu kan. Jangan anjung. Aku bilang jangan, jangan. Nah, kalau itu pun tidak paham, tahqiq sudah kan, cukup kuat tahqiqnya. Jangan Lina, jangan pun tidak dengar juga. Nah, tahqiq sudah tidak dengar juga. Macam itulah tahqiq, ya. Jadi sama saja. Ingatlah, datang lagi perkataan. Beringatlah, ambil ingatlah kamu akan Allah dengan segala perhitungan. Ya. Beringatlah, ambil ingatlah kamu, kita, akan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan selepas mati saja. Sebelum mati itu lebih-lebih lagi. Ya kan? Nah, ketika kita hidup di dunia ini, kata para ulama, mengingati Allah termasuk kezuhudan. Ya. Mengingati Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kezuhudan hamba. Nah, sebab itu orang-orang yang mengingati Allah adalah orang-orang yang zuhud. Kalaupun dia punya harta yang banyak, kaya raya begitu, tetap dia zuhud, baru dia dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang itu hakikat. Jika mereka tidak zuhud, nah mereka tidak mempunyai kesempatan pun untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata musannif, ingatlah, beringatlah, ambil ingat kamu akan Allah. Jadi mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks asasul usul, nah inilah yang dipanggil zikir. Betul kan? Nah, ada dua hal yang kita perlu bawa dalam kehidupan kita. Apa? Fikir dan zikir. Nah, ingat sampai bila-bila. Ya. Hidup ini kita perlu bawa dengan zikir dan fikir. Fikir dan zikir. Nah, begitu. Nah, fikir perlu kepada ilmu. Jangan fikir buta. Ya. Fikir dalam keadaan buta. Nah, fikir perlu kepada ilmu penyuluhnya. Zikir perlu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai dasarnya. Nah, begitu. Jadi ingatlah kamu akan Allah, zikir. Dengan segala perhitungan. Nah, yang kita perlu ingat dengan Allah itu adalah berkaitan dengan perhitungan. Berkaitan dengan perhitungan,
Dalam bab beriman dengan hari akhirat, istilahnya adalah mizan, hisab. Kan? Istilahnya perhitungan ai yaumul hisab au mizan. Hari hisab ataupun mizan. Mizan bermakna timbangan, hisab bermakna perhitungan, perkiraan. Nah, itu kan? Nah, itu terkait sekali. Nah, dalam bab beriman dengan hari akhirat, nah kita sebutkan tadi sudah. Yaumul hisab, yaumul mizan, itu istilahnya. Datang daripada Al-Quran. Allah. Nah, itu yang kita perlu ingatkan. Kan? Ingatlah, beringatlah, ambil ingatlah di depan Allah Subhanahu wa taala nanti kita. Ya, di hari hisab, di hari mizan itu. Nah, kalau tadi kita bilang tidak ada manfaat anak pinak dan harta benda. Di mana? Di hari hisab, di hari mizan itu. Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dan, kata musannif, dan pandangannya kepadamu lebih besar daripada hisab, mizan, ialah bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, itu yang perlu difikirkan. Itu yang perlu diingatkan. Itulah yang perlu kita beringat, mengambil ingat, ingatlah. Nah, itu. Takut nanti pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di hari yang tidak ada manfaat anak pinak dan harta benda, tidak layak untuk mendapat rahmatnya. Tidak layak untuk mendapat kebahagiaan syurga, nikmat, lawan daripada azab sengsara di hari akhirat itu. Kita tidak layak untuk mendapatkannya. Nah, itu. Allah, ya Allah. Ya. Kalau nanti pandangan Allah kita tidak layak, berarti kita cuma ada dua saja. Kita bukan qadariyah, kita bukan jabariyah, kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam perkara i'tiqad, dalam perkara akidah, belajar sudah, kita tulis sudah ya, cuma ada dua saja. Kau tidak masuk syurga, kau akan masuk ke neraka. Kan? Kau tidak mendapat nikmat, kau akan berdepan dengan azab sengsara. Nah, itu akidah kita, ya, ahli sunnah wal jamaah terkait dengan hari akhirat. Nah, berbeza dengan Mu'tazilah. Ya, berbeza dengan Mu'tazilah. Nah, Mizi, kau ceritakan, Mizi, apa perbezaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah dalam hal beriman dengan hari akhirat? Apa yang ketiganya? Dan di antara syurga dengan neraka. Nah, tahukah istilah Arabnya? Manzilah bainal manzilatain. Nah, perlu hafal sudah sekarang, ha? Jangan diremeh-remehkan lagi yang Walid sudah ajar itu. Manzilah bainal manzilatain itu antara doktrin Mu'tazilah. Itu nama klasik, itu Mu'tazilah. Nama modernnya adalah liberal. Liberalism. Doktrin mereka, antara syurga dengan neraka itu ada satu tempat bagi orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam syurga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan bertempat di situ. Tempat di antara dua tempat. Nah, sedangkan ahli sunnah wal jamaah sepakat berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, sepakat dan muktamad bahawa hanya ada dua tempat di hari akhirat di sisi Allah SWT. Yang satu namanya syurga, mewakili nikmat, dan yang satu namanya neraka, mewakili azab sengsara. Nah, jangan kita jadi Mu'tazilah ya. Nama modernnya, nama barunya, nama modernnya liberal.
Ya, jangan kita menjadi orang yang berpemikiran liberal. Ya, kerana liberalism itu tidak ada kena mengena dengan Islam. Okey. Nah, dalam Islam itu sendiri ada konsep liberalnya, tetapi tidak keluar daripada acuan Islam. Sedangkan liberalism modern tersasar langsung daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas. Okey. Allah. Jadi takutlah ya. Ingatlah. Sisi lain mungkin kita sebut takutlah ya. Takut Allah Subhanahu wa taala sama ada memandang kita begitu. Nah, lebih parah lagi jika Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Allah tidak memandang kita pun. Nah, itu juga disebutkan Allah SWT di dalam Al-Quran. Golongan-golongan yang tidak dipandang oleh Allah. Nah, golongan ini menurut baginda Nabi SAW, mereka dibelenggu ketika di mahsyar. Nah, ketika berhimpun di mahsyar itu, semua manusia, nah mereka dibelenggu. Belenggu ni apa terjemahan mudah? Diikat. Ya. Diikat ramai-ramai, tahu tak? Diikat ramai-ramai. Dan dia diseret terus ke neraka tanpa melalui perhitungan langsung. Nah, itu Al-Quran yang menyebutnya. Kan? Nah, ini golongan yang Allah tidak pandang langsung. Jadi pemahaman kita tentang itu menafsirkan, memahamkan kita tentang orang-orang yang tidak mendapat pandangan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala langsung di hari akhirat kelak. Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu satu hal. Ya, terus-terus ke neraka saja. Terus-terus diazab saja. Jadi kita mau jadi orang yang bagaimana? Kita mau jadi orang yang macam mana? Nah, ketentuannya sekarang. Ya, ketentuannya sekarang. Jadi motivasinya adalah ingatlah, beringatlah, ambil ingat. Nah, itu motivasinya. Kemudian kata musannif lagi, tahqiq lagi, perhatikanlah katanya Allah. Seperti baginda Nabi SAW, kita memperingatkan umat. Nah, mursyid kita juga ya, menjalankan amanah risalah agama. Dia juga memperingatkan kita. Perhatikanlah katanya. Nah, berarti pandanglah. Ya, pandanglah. Sisi lain mungkin fokuslah. Ya, beri perhatian. Nah, begitu. Ya, kita pakai satu saja. Perhatikanlah beri perhatian. Sampai bilakah tidur lena ini? Nah, ini ayat yang dalam kaedah balaghahnya bilang mustajib. Ayat yang kita perlu tanya kepada diri kita sendiri kerana kita berada di posisi begitu. Kita berada di keadaan begitu. Ya. Sampai bilakah tidur lena ini? Nah, boleh saja. Sampai bilakah mimpi kita ini yang terus-terus kita lalai saja? Nah, itu bilang mimpi. Kita sebutkan itu sebagai mimpi yang panjang. Sedar-sedar umur 50 tahun sudah. 51 tahun, 52 tahun. Betul Pak Sofia? Umur Walid 52 tahun sudah. Sedar-sedar, kemarin ku sedar. Nah, sebelumnya ku lalai saja. Betul Pak? Lalai itu, lalai ini. Macam-macam lalai. Tersedar ketika umur 52 tahun. Ada yang tersedar ketika umurnya 40. Ada yang tersedar ketika umurnya mau mati sudah. Ada yang tidak sedar langsung. Masya Allah.
Mudah-mudahan kamu orang boleh doakannya, kamu orang dan kita semua menjadi orang yang sedar. Itu penting. Kita membelajar tentang apa? Tentang mekanisme proses. Sedar diri itu sangat penting. Allah ya Allah. Jadi sampai bilakah tidur lena ini? Sampai bila kita tidak sedar diri, hidup dalam keadaan tidak sedar diri, yang menggantikan tempat sedar diri itu adalah sombong. Hidup penuh kesombongan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama, dengan diri sendiri. Ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan bukan kita. Nah, perhatikanlah. Sampai bilakah kebodohan? Sampai bilakah kebodohan? Nah, ini kita belajar khusus. Ya, Walid ajar sudah khusus. Bodoh lawannya cerdik. Ilmu lawannya jahil. Dua hal yang mewakili dua posisi, dua keadaan. Ya. Bodoh lawannya cerdik, itu mewakili posisi rohaniyah. Ilmu lawannya jahil, nah itu mewakili posisi jasmaniyah. Nah, justru jasmaniyah dengan rohaniyah itu pun berbeza. Ya. Rohaniyah sifat-sifatnya tersendiri, berlainan dengan jasmaniyah yang sifat-sifatnya tersendiri dan berlainan. Jadi fokus kita dalam kalimat istilah yang kita sebutkan tadi adalah kebodohan. Nah, sampai bila kita berada dalam kebodohan, nah terkait dengan rohaniyah, boleh saja kita sebut buta rohaniyah. Ya. Terkait dengan kebodohan, buta rohaniyah kita. Sampai bila? Jadi kita ada penjelasan di situ kan. Kalau tidak belajar tentang rohaniyah, maka kita akan buta terus tentang rohaniyah kita. Dan kita pun dapat merasakan perbezaan apabila kita belajar tentang rohaniyah, tentang diri kita khususnya. Rohaniyah itu spesifikasinya. Kan? Nah, kita sendiri seperti sedar dari mimpi. Rupanya tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu perlu dititik beratkan. Nah, kita tahu sudah. Ya, kita tahu tentang betapa akal itu perlu diberi perhatian. Karena dialah yang akan bertindak memasukkan ke dalam hati kita nantinya sama ada buruk ataupun baik. Nah, berarti kita tahu macam mana mau kontrol, memastikan akal kita tidak terlibat dengan sesuatu yang salah. Nah, begitu. Nah, jika akal kita tidak terlibat dengan sesuatu yang salah, nantinya dia akan transfer maklumat kepada hati kita. Nah, hati kita nanti menerima maklumat yang bersih. Nah, hati kita juga akan turut bersih. Perasaan dan perasaan kita juga akan turut bersih. Nah, itu nantinya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita faham tentang itu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang belajar tentang keruhanian, yakni tentang diri kita sendiri, bagian daripada diri kita. Nah, berapa ramai lagi manusia yang tidak pernah tahu, tidak pernah menyadari dan tidak pernah memahami konsep keruhanian dalam membangunkan diri sendiri. Nah, perlu dilihat kepada dua hal, yaitu hal rohaniah dan hal jasmaniah. Siapa yang beramai? Kan? Nah, kita tinggal berdoa mudah-mudahan Allah pilih semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Dan kita sangat bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Kan? Menjadi orang-orang yang membincangkan secara ilmiah sesuai dengan adab, sanad dan sebagainya. Ya.
dan memahami seterusnya. Hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, ruhaniah kita dan jasmaniah kita. Ya. Nah, jadi terkait dengan ruhaniah saja tadi, sampai bilakah kebodohan? Nah, kebodohan itu akan berlaku sampai bila-bila selagi mana kita tidak terjun kepada dunia ilmu. Nah, itu terkait dengan proses yang kita belajar, ya, terkait dengan proses. Nah, sebab itu Walid suka tulis supaya kita sentiasa ingat, ini proses yang kita perlu lalui. Semua orang, tidak kira siapapun, penoreh getah kah, cop kelapa sawit kah, belah ayam kah, belah kambing kah, belah babi kah, nah, semua sama saja. Prosesnya satu, ilmu. Nah, tidak boleh terpisah langsung kita dengan ilmu. Yang kedua, sedar diri. Nah, dengan ilmu nantinya kita akan sampai kepada sedar diri. Nah, ini terpenting daripada hal jasmaniah kita. Nah, yang ketiga, posisi yang ketiga adalah Allah terima diri. Nah, ini posisi rohaniah. Dan yang keempatnya sempurna hubungan dengan Allah. Nah, ini proses-proses, ya, yang kita perlu sedar dan kita perlu lalui, dan semua itu nantinya ditunjukkan melalui ilmu. Nah, sebab itu Maulana Mursyid kita, nah, terus lebih lagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Quran itu sendiri berpesan kepada kita tentang ilmu, ya, tentang ilmu, tentang kepentingan ilmu. Nah, supaya kita nantinya sampai menjadi hamba-hamba yang sedar diri. Nah, sekarang kita bercakap terkait langsung sedar diri ini. Perhatikanlah, lihatlah, ya, sampai bilakah tidur lena ini? Sampai bilakah kita dibuai mimpi tidak sedar-sedar? Nah, seolahnya begitu. Nah, itu tidak sedar diri. Nah, jadi hidup dalam keadaan tidak sedar diri saja. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Satu. Dan yang keduanya, sampai bilakah kebodohan ini? Nah, dalam arti kata yang lain, sampai bilakah kita buta rohaniah yang kita sebutkan itu tadi. Nah, kalau jasmaniah itu mungkin kita tidak buta. Tahu saja kan, lapar perlu makan. Nah, Walid seorang saja lapar tidak perlu makan. Nah, kalau kamu orang mau belajar sama-sama, bagus. Maukah? Lapar tidak perlu makan. Maukah Lina? Nah, itulah kau. Percayalah, dua bulan lagi kau macam ubi keledek saja kau tengok. Nah, sila pun serupa. 2 bulan lagi macam, kau macam apa? Sila 2 bulan lagi. Sila jadi macam potato. Itu jangan makan macam Walid. Boleh kah? Okey. Allah, ya Allah. Ya, boleh faham kan kebodohan ini tadi? Nah, ajar sudah selalu ya. Jadi macam mana kita mau macam mana bentuk sedar daripada kebodohan ai kebutaan rohaniah? Macam mana bentuknya? Macam mana bentuknya? Mizi? Tinggal kau seorang saja yang Walid boleh tanya. Orang lain kalau Walid tanya-tanya marah-marah saja. Jadi kau seorang yang tidak marah Walid kalau Walid tanya. Kan Mizi kan? Nah, jadi aku tanya kau. Soalan Walid, ya, apabila macam mana mau sedar dari kebodohan ai kebutaan rohaniah itu. Ya. Jadi jawapan kepada soalan itu tadi adalah kita perlu belajar tentang diri kita. Nah, ini yang menjadi satu persoalan besar. Orang belajar macam-macam. Ya, ini kita bercakap yang belajar. Ya. Bercakap yang belajar, tentang belajar. Orang belajar macam-macam. Tetapi tidak belajar tentang diri. Jelas kah?
Orang belajar tentang ibadat. Orang belajar tentang akidah, kan? Nah, sisi lain belajar tafsir, belajar hadis. Tapi belajar tentang diri spesifik, khusus, nah, sangat kurang. Berarti manusia tumbuh dengan tidak sedar diri. Walaupun dia berilmu, dia berilmu, tapi tumbuh dalam keadaan berilmu tapi tidak sedar diri. Boleh faham tak? Nah, itu sebab itu Walid bagi perbandingan, ya. Walid bagi perbandingan. Nah, ini perbandingannya. Ilmu, nah, ilmu dia punya VS-nya jahil. Nah, ini sisi pandang sisi pandang apa di sini? Jasmani, kan? Nah, sisi pandang jasmani. Dan ini sisi pandang rohani. Sisi pandang rohani apa? Cerdik vs bodoh. Nah, dua sisi pandang yang berbeza. Jangan kita satukan, ya. Ada orang yang satukan. Oh, bila dia berilmu berarti dia pandai sudah. Dia cerdik sudah. Nah, belum tentu, Pak. Kerana ada perbezaan itu, paham tak? Nah, ada orang yang ada ilmu, boleh tunjuk sudah, ya. Ada orang yang ilmunya bagus. Ilmunya sampai PhD, Pak. Nah, kalau dalam sistem akademi, PhD ini paling tinggi, kan? Ada lagi kalau PhD, Ustaz Asri? Buya? DVD, VCD bukan, PhD saja. Nah, peringkat paling tinggi, Pak. Nah, selepas itu nanti ada profesor, cerita sudah, kan? Ada Profesor Madya sebagai apa, ya? Sebagai ahli madya dipanggil, ya. Profesor Madya, ahli akademik, dan kemudian profesor penuh. Nah, cerita sudah itu hari di sini. Ah, itu. Dan dia ada ilmu, tandanya ada PhD, tetapi bodoh. Nah, faham tak? Jelas kan? Nah, jangan kamu ingat orang ada PhD semua pandai. Tahu tak? Lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Tahu tak? Nah, itu. Mau cerita siapakah? Nah, tidak perlu, kan? Bukan medan kita untuk bercerita siapa pandai, ada ilmu tapi bodoh, bukan medan kita. Bolehkah? Nah, Walid cerita, Walid sebut dalam konteks klasiknya, ya. Karena itu wujudnya Mu'tazilah. Karena itu wujudnya Qadariyah. Karena itu wujudnya Jabariyah. Karena itu wujudnya fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa? Kerana ada ilmu tapi bodoh. Tahukah? Nah, hal ini berjalan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya, ada ilmu bodoh, nah dia menyesatkan orang lain. Faham tak? Ada ilmu tapi bodoh, dia akan mewujudkan persekitaran-persekitaran baru, amalan-amalan baru, bentuk-bentuk yang tidak disepakati oleh para ulama. Nah, begitu. Kan? Faham tak? Itu. Jadi, Walid mau apa? Walid mau kita semua faham ilmu dan jahil itu satu sisi, cerdik dan bodoh itu satu sisi. Mau paham itu. Sebab ke depan perbincangan kita sangat spesifik. Ya, kita tidak berbincang macam orang mengaji di masjid, bah, main godam, main hentam saja, macam masuk market. Ya, kita di sini kita tidak belajar seperti orang masuk pasar. Nah, kalau belajar seperti orang masuk pasar itu keadaannya macam di masjid-masjid kita sekarang. Ya, satu ustaz dia akan mengajar tauhid pun dia, akidah pun dia, ibadah pun dia, adab pun dia. Nah, jadi kelang kabut semua. Kan? Akhirnya jadi campur aduk. Isu tentang tauhid dibincangkan, dijawab dengan dijawab dengan fiqh begitu. Kan? Isu tentang fiqh dijawabnya seperti tauhid. Kan? Nah, campur aduk, kelang kabut jadi semuanya. Nah, Walid tidak mau mengajar kamu orang begitu. Dan tidak akan mewarisi keilmuan seperti itu sama sekali. Ya, dan kamu orang bertanggungjawab menjaganya selepas ini. Kalau disiplinnya tasawuf, tahu saja kita. Istilah apa, bagaimana.
Kalau disiplinnya fake, tahu saja kita istilahnya apa, bagaimana limitasinya apa. Kan? Nah, begitu juga usuluddin ataupun tauhid. Tahu saja kita istilahnya apa, limitasinya apa. Paham tak? Nah, baru kita tidak jadi ustaz caca marba. Tahu tak caca marba? Ha? Tahu tak Sofia caca marba? Tidak tahu. Nah, istilah caca marba itu adalah istilah yang dicetuskan di mana? Istilah caca marba ni mai pada mana? Mai daripada kami-kami orang Kedah. Kami-kami orang Kedah saja cukup. Ha? Okey, itu istilahnya. Jadi faham betul ya, faham betul. Nah, jadi kedudukan cerdik dengan bodoh ini, kedudukan ilmu dan jahil, cerdik dan bodoh ini adalah dua sisi yang berasingan. Bukan satu. Okey, itu yang penting, dasar itu. Nah, jadi katanya, termasuk perhatikanlah, pandanglah, lihatlah, ya, sampai bilakah kebodohan, sampai bilakah kita membiarkan diri kita dalam kebodohan. Nah, kebodohan itu terkait dengan rohaniah. Nah, di sana Walid mengatakan, sampai bilakah kita membiarkan kita buta rohaniah. Nah, itu maksudnya. Sedangkan buta rohaniah akan menyebabkan jasmaniahmu menjadi caca marba. Ya kan? Kerana buta rohaniah kita, nah nantinya perkembangan jasmaniah kita semuanya salah, silap dan sebagainya. Kenapa? Nah, kita belajar sudah hadis baginda Nabi kita SAW. Dalam tubuh manusia ada seketul daging. Jika elok daging itu, bagus daging itu, maka baguslah seluruh jasad. Ya. Nah, jika buruk daging itu, maka buruklah seluruh jasad. Dan daging itu ialah hati, katanya. Hati ditafsirkan, ya, ditafsirkan oleh para ulama kita adalah rohaniah. Hati adalah gambaran kepada rohaniah. Jadi seolah-olah Nabi mau bagi tahu kita, diri kita itu ada dua unsur, ya, rohani dan jasmaniah. Jika bagus rohaniahmu, maka baguslah jasmaniahmu. Jika buruk rohaniahmu, maka buruklah jasmaniahmu. Nah, Nabi mau bagi tahu kita itu. Nah, hal ini kita belajar sudah semua orang. Nah, jadi terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, ya, kita faham. Jika rohaniah kita itu celik, itu kan, bukan buta, berarti cerdik dia, maka dia akan menyebabkan jasmaniah kita nanti bagus. Itu kan? Nah, Walid kiaskan kemarin dalam kitab Futhul Ghaib, kemarin dulu kita belajar. Jangan jadi seperti orang buta menilai seekor gajah. Nah, orang buta menilai gajah. Kalau 5 orang, 5 macam jawapan. Kalau 4 orang, 4 macam jawapan. Gitu kan? Nah, kenapa? Kerana mereka buta, teraba-raba, dan kemudian memberikan nilaian. Jadi ada yang bilang, ada yang cakap gajah ini macam talam. Nah, dia pegang telinga. Yang lain bilang gajah ini macam batang kelapa, pokok getah. Nah, kerana dia pegang kaki. Yang seorang lagi pegang ekor. Nah, bilang gajah ini macam sup ekor. Okay? Nah, kerana dia pegang ekor. Nah, yang satu lagi pegang perut, dia bilang gajah ini macam tong drum saja. Nah, 5 orang, seorang pun tidak betul. Kenapa? Kerana mereka buta. Meraba-raba dalam apa? Dalam menentukan segala sesuatu. Faham tak? Nah, Allah Subhanahu wa taala bercakap tentang itu, memberi petunjuk kepada kita tentang itu melalui Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 46. Sila baca. Mu'jam Quran. Al-Hajj ayat 46. Baca. Taranum jaharka.
Nah, baca maksudnya kuat-kuat. Surah Al-Hajj ayat 47, betul kah? 46. Okey. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi, supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada hati, yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaannya yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada mereka. Yang buta itu bukan mata kepala. Ini mata kepala. Yang buta itu bukan mata kepala mereka. Yang ini dipanggil mata kepala. Tapi yang buta itu adalah, apa disebut? Yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam dada mereka. Nah, itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai bila kita mau buta mata hati kita? Dan buta mata hati itu terkait dengan istilah rohaniahnya, kita sebutkan tadi kebodohan. Nah, bodoh saja kita tentang rohaniah kita sendiri. Nah, artinya apa? Artinya kita bodoh tentang diri kita sendiri. Allah, ya Allah. Nah, di sana terjawab secara langsung. Kalau kita pakai metodologi para ulama tasawuf, para ahli adab. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu metodologi ya, bukan hadis. Walaupun ada yang bilang hadis dan sebagainya, tapi yang paling jelas adalah bukan hadis. Yang mengatakan hadis itu adalah orang-orang yang kemudian. Sedangkan musannif dalam satu-satu kitab tidak bilang itu hadis. Contohnya Imam Ghazali sendiri tidak membilang itu hadis. Nah, orang-orang yang menulis kemudian mensyarahkan Ihya dan sebagainya bilang itu hadis. Nah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu adalah metodologi, ya, cara yang diperkenalkan oleh para ulama kita dalam hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang kenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia sungguh telah mengenal Tuhannya. Nah, berarti mengenal Tuhan itu bermula dengan mengenal diri. Kenal diri. Nah, kenal diri artinya kenal rohaniah kita dan jasmaniah kita sendiri. Dengan kenal rohaniah kita berarti kita keluar daripada bodoh kepada cerdik. Kenal jasmaniah kita, kita keluar daripada jahil kepada ilmu. Nah, itu. Boleh faham tak? Okey. Sampai bilakah kebodohan? Nah, justru kebodohan itu menyebabkan pergelutan. Nah, pergelutan apa? Pergelutan, apa istilah mudah pergelutannya? Berebut-rebut. Ya. Nah, pergelutan, bergelut itu artinya fight, lawan kan? Kan? Nah, bergelut artinya fight, artinya lawan. Jadi, pergelutan termasuk soalan sampai bilakah pergelutan artinya berlawan di dalam diri kita sendiri antara rohaniah dengan jasmaniah. Rohaniah kita berlawan dengan jasmaniah kita. Sampai bila? Nah, itu termasuk pertanyaan. Nah, sampai bila-bila apa? Selama mana kita tidak sedar diri. Betul kan? Selama mana kita tidak sedar diri. Nah, selama itu berlakunya pergelutan antara rohaniah dengan jasmaniah kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Pergelutan yang mungkin sifatnya berebut. Jasmaniah mau berebut. Menuntut kemahuannya dipenuhi. Menuntut keinginannya dipenuhi. Dalam masa yang sama, rohaniah kita menegak. Ambil sekadar keperluan saja, nanti kau sasau, nanti kau susah begitu-begini, nah berebut. Faham tak? Nah, itu pergelutan. Ada istilah lain tak? Adakah istilah lain yang kita boleh sebut pergelutan itu? Bagi mudah. Perlawanan boleh? Perlawanan, yes. Perlawanan antara rohaniah dengan jasmaniah kita.
Nah, di sana kita perlu sedar dan faham ya. Selama mana rohaniah kita tidak ngam dengan jasmaniah kita, selama mana jasmaniah kita tidak ngam dengan rohaniah kita, maka selama itulah kita tidak akan mencapai ketenangan hidup. Ya, jelas kan? Kita tidak akan mencapai ketenangan hidup. Hidup jadi penuh dengan kepayahan, kesusahan, duit banyak bah. Duit dalam akaun banknya berjuta-juta. Tapi tetap dalam keadaan kepayahan, kesusahan. Ya. Tetap mau solat pun tidak sempat, mau zikir pun tidak sempat, mau baca Quran pun tidak sempat. Di Kuala Lumpur sana ada apa ya? Ada kelas Al-Quran eksklusif, eksekutif. Apakah namanya, aku pun tidak tahu mau sebut. Nah, yang mengaji itu semua yang tidak tahu baca Quran. Kan? Umur mau mati sudah semua orang. Nah, mereka karena mereka duit banyak, jadi mereka belajar Al-Quran melalui kelas eksklusif, eksekutif. Apalagi aku tidak tahu mau sebut. Nah, kelasnya di dalam kapal terbang. Tahu tak? Jadi mengaji Qurannya, dia terbang, ambil satu flight, satu chartered flight, dia terbang dari Subang ke mana? Subang ke Jakarta misalnya. Nah, perjalanan itu dia orang belajar Quran. Turun sana dia orang bisnes, nanti naik kapal terbang balik nak belajar Quran. Yang apa? Foundernya itu yang perempuan itu nama apa? Ada yang dulu dia baca Quran, lepas tu dia menyanyi, sekarang dia nasyid sekarang itu apa? Nah, Walid bukan mau sebut namanya, tapi bukan mau sebut buruk. Jadi sebut namanya kerana dia adalah founder kepada program itu. Apa namanya? Yang Arab-Arab sikit tu. Syarifah apakah? Syarifah apakah namanya? Syarifah dia. Syarifah Khasif. Kan namanya Syarifah Khasif kan? Dialah. Dia founder kepada program itu. Program pengajian Quran eksekutif, eksklusif. Apa lagi aku pun tidak tahu. Nah, syukur pada Allah SWT. Jadi orang-orang yang duit banyak itu dia mau juga belajar Quran penghujungnya kan? Allah, ya Allah. Nah, itu pergelutan. Ya, tidak berjumpa. Walid mengatakan tidak ini kerana Walid kutip daripada beberapa kitab. Yang paling Walid senang kutip adalah Al-Hikam Ibn Atta'illah Iskandari dan Al-Insan Kamil Syekh Abdul Karim Al-Jili. Nah, itu Walid senang kutip dari mereka. Nah, mereka yang menyebut tentang selamanya kita tidak akan mencapai ketenangan hidup selagi mana rohaniah dan jasmaniah kita bergelut, berlawan, tidak ngam antara satu sama lain. Nah, hal ini kalau kita rujukkan kepada kitab Futhul Ghaib kita, jelas sudah, kan? Penjelasannya ada sudah. Nah, kerana tidak tenang itulah rumah tangga, secara rumah tangga, kan? Dalam konteks ekonomi, nah kita tidak tenang, serabut saja. Dalam konteks sosialisasi, tidak tenang, serabut saja. Macam-macam terjadi. Itu, ini, yang menyebabkan keadaan jadi kelang kabut semuanya. Kan? Nah, mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada hal-hal sebegitu. Ya, kalau Walid ni tinggal 44 hari saja mau hidup, dan mau tenang saja. Dan aku tidak mau kelang kabut. Jadi jangan ada siapa-siapa pun di antara kita yang kasih aku pening, kan? Kasihan bah. Kasihan dengan Walid kah? Nah, mohon kasihan bah. Jangan kasih Walid serabutnya. Jangan ada tengah ini mau ikut hero mana-mana lari kah? Nah, aku cakap saja bah, jangan marah bah. Orang ni aku cakap saja marah. Jadi sudah kan? Jadi sudah bah, si Ain itu nak ikut orang laki-laki bah. Sekarang dia orang kaya. Ke bank sana, terbang sini. Jangan ada seperti itu. Kalau ada pun Walid mati dulu bah.
Nah, tapi oleh nasihat, kalau kau mati sekalipun kamu orang teruskan, jangan tukar jadi hantu. Dengar ke Sofia? Nah, jangan kau bertukar jadi hantu ya. Tetap jadi manusia. Bukan manusia, jadi insan. Ya. Nah itu. Okey. Katanya. Sampai bilakah kebodohan dan pergelutan. Nah, Dhabit sudah kah? Pergelutan ai perlawanan rohaniah dan jasmaniah kita. Nah, ai-nya di sana. Pergelutan ai mau cakap pergaduhan itu bunyi macam kasar ya. Perlawanan. Nanti perlawanan itu pencerahannya adalah saling tidak ngam. Ya. Katanya pergelutan dalam kebatilan ini katanya. Nah, pergelutan dalam kebatilan. Batil lawannya hak. Nah, dua saja. Hak lawannya batil, batil lawannya hak. Jadi, dalam arti kata yang mudah, nah kerana kita itu bodoh, rohaniah kita itu bodoh, buta saja. Nah, kita dalam hidup dalam keadaan perlawanan antara rohaniah dengan jasmaniah. Nah, lebih-lebih lagi dalam kebatilan. Nah, kan kalau perlawanan itu dalam perkara yang hak pun bahaya juga kerana kita buta. Ya kan? Dalam perkara yang hak, ya betul hak. Tetapi kerana kita buta, nah kita gagal untuk apa? Untuk mencapai hak itu. Kerana kita buta. Okey? Ataupun dalam perkara yang batil pun sama saja. Kita gagal untuk keluar daripada keadaan-keadaan kebatilan rohaniah dan jasmaniah kita. Kenapa? Kerana kita buta. Nah, itu lebih buruk. Kita terperangkap dalam kebatilan. Tinggal kita perasan saja. Betul. Gitu kan? Kita terperangkap dalam kebatilan. Nah, rohaniah kita terperangkap dalam kebatilan. Jasmaniah kita kemudiannya terperangkap dalam kebatilan. Nah, sebagai contoh itu yang kita bilang, itu yang kita sebut selalu. Salah tapi merasakan betul. Padahal salah. Salah diukur dari segi agama, salah diukur dari segi hubungan, salah diukur dari segi perhubungan. Nah, tapi mereka merasa betul saja kan? Nah, berapa ramai manusia yang tidak mendirikan salat tapi merasakan dia betul. Nah, itu sebagai bukti ilmiah, sebagai evidence, sebagai bukti untuk menunjukkan manusia bergelut dalam kebatilan tetapi mengandaikan. Nah, itu kita bilang perasaan tadi. Kita sebut perasaan tadi. Perasaan baik. Jelas ke? Berapa ramai manusia yang tidak menutup auratnya pas? Perempuan-perempuan seperti kamu orang. Wanita-wanita seperti kamu orang. Kanak-kanak perempuan seperti kamu orang. Nah, berapa ramai yang tidak menjaga aurat mereka. Nah, tapi mereka merasakan mereka betul. Kan? Mereka perasan mereka betul. Mereka perasan mereka benar. Mereka perasan. Nah, kemarin boleh tengok satu video Facebook, komentar daripada seorang perempuan Melayu tentang bertudung. Jadi dia bilang apa? Bertudung itu pilihan, siapa yang mau pakai pakai, siapa yang tidak mau pakai tidak masalah. Ini hak hak individu, bilangnya begitu. Okay. Tanpa sedar dia menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menderhakai Al-Quran, menderhakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, situasinya itu situasinya itu, halnya itu, dia sebenarnya sedang sedang bergelut berlawan di dalam kebatilan. Nah, itu jelas kah? Faham kah, Faz? Kau faham kah? Nah, mau jadi menantuku kena faham bah. Kau bilang siap-siap supaya orang tidak nanti berkenan dengan kau bah. Aku suruh diam-diam. Kenapa? Aku bilang jujur, Pak. Aduh, okey.
Dan kata musannif, dan selalu bergelimang. Nah, tadi bergelut antara bergelut di dalam kebatilan. Nah, dalam keadaan kebodohan, kita nanti wujud perasan. Perasan, ingat ya Fas, perasan itu apa? Nah, perasan itu adalah rasa dan perasaan yang salah. Nah, itu. Jadi sebenarnya salah, tapi dia rasa betul. Nah, itu keadaannya. Nah, itu pergelutan. Ya. Dan selalu, nah, selalu ayatnya. Kan? Kalau dalam istilah Arab, dia bilang aktsara. Berarti banyak keadaannya. Dan selalu, banyak keadaannya bergelimang. Nah, mana ada istilah bergelimang? Bergelumang, nah itu kan? Nah, diperbetulkan. Nanti di sini bergelimang, kau pun bergelimang. Bergelumang dengan hawa nafsu. Nah, itu lebih buruk. Bergelumang dengan hawa nafsu saja. Nah, hawa nafsu sebagai lawan kepada al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, kita sebenarnya bukan mengikut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita cuma bergelumang dengan hawa nafsu kita. Tetapi yang berdiri dalam rohaniah kita adalah perasaan. Betul kan? Nah, di jasmaniah kita bergelumang dengan hawa nafsu kita saja. Bergelumang ya. Nah, di rohaniah kita berdirilah perasaan. Yaitu rasa dan perasaan yang salah. Perasaan bagus, perasaan betul, perasaan baik, perasaan perasaan apa lagi? Perasaan dialah manusia terbaik di atas muka dunia ini. Nah, begitu kan? Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ukuran kerohanian, dialah manusia yang paling buruk di atas muka bumi. Kenapa? Karena tidak mendirikan salat. Nah, itu contoh. Ya kan? Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita ya. Kalaupun mungkin kita pernah ada kesilapan-kesilapan, nah mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh terus lurus ya. Boleh terus lurus dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan para wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak sampai makam wali, kita cuma berada di dalam niat menuntut ilmu, majlis ilmu. Nah, itu mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Lagi apa? Kesombongan. Nah, kesombongan itu adalah implikasi, pada dasarnya kita belajar daripada kitab Futhul Ghaib ya. Kesombongan itu adalah implikasi daripada butanya rohaniah kita, daripada salahnya rasa dan perasaan kita. Nah, dia memunculkan kesombongan. Nah, itu disebut sudah tadi. Sombong dengan Allah, sombong dengan agama, sombong dengan diri sendiri. Nah, itu spesifikasi induk ya. Induknya sombong dengan Allah, itu paling induk. Nomor 2, sombong dengan agama. Dan nomor 3, sombong dengan diri sendiri. Nah, itu paling induk. Nah, nanti kecil-kecil yang di bawahnya itu bercabang-cabang banyak. Sombong dengan orang, sombong dengan itu, sombong dengan ini, sombong dengan ilmu, dan macam-macam lagi. Allah, ya Allah. Ya. Sombong lawannya rendah diri kan? Jadi sepatutnya kita dengan Allah itu merendah diri. Kita dengan agama itu merendah diri. Kita dengan diri kita sendiri pun kita perlu merendah diri. Itu kan? Aku ini insan yang berdosa, aku ini insan yang bersalah, begitu kan? Sebagai motivasi untuk kita membaikkan hubungan dan perhubungan kita dengan Allah SWT. Nah, mana boleh kita menyombong dengan diri kita. Nah, aku bagus sudah. Kemarin ku derma RM2. Kan? Puasa tahun lepas aku buat roti canai, kasih ke surau ini, ke surau itu. Kan? Kasih orang makan. Aku bagus sudah. Walaupun aku tidak salat, tapi aku bagus. Kan? Nah, itu kesombongan semuanya. Implikasi dari butanya rohaniah itu.
Allah ya Allah. Dan kerosakan katanya. Jadi dalam teksnya ada soalan, ada tanda tanya di situ. Merujuk kepada kita perlu bertanya diri kita. Ya, sampai bila kita mau berada dalam kebodohan kerohanian, kebutaan rohani. Dan pergelutan berartinya berlawan antara rohaniah dan jasmaniah, kita berlawan antara batil, hak dan batil. Nah sudah tentu kebatilan kerana kita jahil yang hak itu, kan? Dan bergelumang dengan hawa nafsu kita. Nah semuanya ikut hawa nafsu saja. Mau kasih puas hawa nafsu kita saja. Mau puaskan nafsu badaniah, mau puaskan nafsu syahwiyah, mau puaskan nafsu haywaniah. Nah tidak lebih daripada itu. Dan terbina di dalam rasa dan perasaan kita kesombongan. Kesombongan terhadap Allah, kesombongan terhadap agama, kesombongan terhadap diri kita. Nah akhirnya, endingnya adalah kerosakan saja. Rosak hubungan kita dengan Allah. Kerosakan itu kan? Kerosakan, rosak hubungan kita dengan Allah. Rosak perhubungan kita dengan agama. Rosak hubungan dan perhubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah semuanya rusak. Kalau sudah semuanya rusak, nah apa mau jadi pada kita? Nah, jadi kalau pertanyaan itu secara terbuka, nantinya terjadi kepada kita, mungkin saja ya, 3 perkara. Sama ada kau terjadi pada kita syirik, atau terjadi kepada kita nifak, atau terjadi kepada kita fasik. Nah itu. Ya. Nah paling rendah terjadi fasik pada kita, jahat saja. Kan? Nah pertengahannya terjadi kepada kita apa? Nifak. Nah itu sangat buruk. Dan lebih buruk daripada itu terjadinya pada kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udzubillahi min dzalik. Nah itu semua apa? Itu semua adalah kerosakan. Allah ya Allah. Jadi mau menjaga daripada kerosakan itu dengan cara apa? Dengan cara celikkan mata kita yang buta. Celikkan rohaniah kita yang buta. Nah itu. Kan? Nah, kuncinya apa? Kuncinya sedar diri. Kemudian kata musannif, mengapa kamu tidak membiasakan diri dengan beribadah kepada Al-Haq dan mentaati syariatnya? Nah itu pertanyaan wajar kita lontarkan kepada kita juga. Pertanyaan ini sangat sederhana, bunyinya sangat sederhana saja, kan? Mengapa kamu tidak membiasakan diri? Nah membiasakan, kalau dimelayukan dengan membiasakan juga, nah itu satu maknanya sangat ringan. Kalau dalam teks ataupun konteks istilah Arabnya melazimi, kan? Mengapa kamu tidak membiasakan melazimi? Nah itu sangat ilmiah. Perkataan melazimi lebih ilmiah daripada membiasakan. Nah sekarang ini kan perkataan biasa, besya-besya, nah, macam-macam orang sebut. Nah, kan? Macam itu kah? Coba sebut tengok mana macam mana. Bukan besya-besya. Itu dah orang sebut kan. Bukan besya-besya. Nah, sampai perkataan itu jadi macam apa ya? Jadi macam sesuatu yang basi. Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang basa-basi. Kan? Jadi basa-basi. Jangan tanya apa basa-basi itu apa, Walid pun tidak tahu. Ya kan? Jadi kita pakai perkataan yang lebih aktif ya. Melazimi. Nah, perkataan melazimi itu kita belajar dalam asasul usul. Ada dalam akronim alif, sin, lam, alif, mim. Itu kan? Nah, ingat tak akronim itu? Alif, sin, lam, alif, mim. Aku mau tanya siapa aku mau tanya? Tadi aku mau sebut nama Atul. Tapi aku tengok Atul tunduk saja bila mau tanya sejak terus dia tunduk. Jadi aku mau tanya Fas saja. Kau ingat ke Fas? Akronim alif, sin, lam, alif, mim. Ingat ke? Betul. Kau tidak tipu Walid. Nah kalau kau tipu Walid, kau menyesal nanti 44 hari. Walid ada 44 hari saja. Kau jangan tipu. Tahu kah? Nah, ingat ya? Betul ya? Nah Mimi, kau ingat kah? Betul.
Kau jangan tipu Walid Mimi. Kau tidak ada 44 hari saja mau hidup ni. Betulkah? Okey. Nah sekarang mau tanya siapa? Sofia, kau ingatkah akronim Alif Sin Lam Alif Mim? Ingatkah? Ingat. Sheila ingatkah? Nah, alhamdulillah. Kau Atul ingatkah? Lina kau ingatkah? Nah, semua orang ingat alhamdulillah. Faraizati ingatkah? Mama ingatkah? Okey. Nah, aku mau tanya Mizi lah. Kalau semua orang ingat, aku mau tanya Mizi. Kau jangan marah aku Mizi. Kau seorang saja yang aku mampu bertanya sekarang ini. Orang lain semua benci padaku sudah. Nah, aku redha saja orang benci aku kan. Nah, kau Mizi, di mana yang menyebut luzum, yang menyebut apa? Melazimi, aku sebut sudah. Nah, kau sebut akronim itu. Nah, maknanya apa? Nah, melazimi kebaikan di setiap masa dan keadaan. Melazimi itu apa? Apa? Ha? Membiasakan. Wah, pandai bah. Ya, okey. Jadi perkataan yang kuat adalah melazimi, okey? Nah, makna melazimi itu disebutkan oleh Mizi tadi membiasakan. Nah, jadi baru kita pakai perkataan membiasakan di sana. Ya, mengapa kamu tidak melazimi ai membiasakan diri? Nah, melazimi itu lebih kuat. Maksudnya apa? Maksudnya memenuhi diri kita, melazimi, membiasakan. Nah, pencerahannya di sini ya, memenuhi ruang diri kita. Nah, begitu senang. Kalau dalam bahasa Indonesia bilang kondisi. Kondisi ini apa Ustaz Azri? Condition lah kan? Condition lah. Bahagian-bahagian, ruang-ruang boleh kan? Keadaan pun okey. Memenuhi keadaan. Kerana kita ada dua keadaan saja. Keadaan hidup, keadaan mati, betul kan? Nah, belajar sudah asas itu, paling asas ku ajar kamu orang. Ya. Kita keadaan cuma dua, hidup atau mati. Nah itu, yang mati kita jangan bincang lagi, Pak. Walaupun dekat sudah dengan mati. Nah, kita bincang yang hidup itu. Nah, keadaan hidup itu. Nah, membiasakan, melazimi, ai membiasakan ai keadaan diri. Dengan keadaan diri dengan beribadah kepada Al-Haq. Nah, kita biasakan diri kita beribadah kepada Al-Haq. Nah, macam mana kita mau membiasakan melazimi beribadah kepada Al-Haq? Nah, kita perlu melihat bahawa hidup kita seluruhnya, nah perlu lihat begitu kan? Hidup kita seluruhnya adalah ibadah. Nah, perlu lihat dari perspektif itu. Jelas kan? Nah, jangan kita melihat sudut ibadah yang spesifik. Nah, nanti kita faham ibadah itu sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubur Asyura. Ada kan? Nah, itu saja. Jadi itu adalah spesifikasi yang sangat terhad. Ya, ibadah-ibadah yang spesifik. Jadi kita mau memenuhi maksud ibadah itu adalah pengabdian. Bukan ibadah itu adalah perlakuan. Ya kan? Nah, kalau ibadah itu adalah perlakuan, ya solat yang wajib 5 itu kan. Nah, itu ibadah yang perlakuan. Nah, kita bercakap tentang ibadah yang lebih terbuka dengan makna pengabdian diri. Pengabdian, nah itu kan dalam istilah ilmunya ubudiyah. Nah, itu. Jadi kalau demikian bermakna seluruh aktiviti hidup kita adalah ibadah. Nah, tidur jadi ibadah, bangun jadi ibadah, makan jadi ibadah, kencing berak kita pun jadi ibadah, pergaulan jadi ibadah, ya, bekerja, berekonomi menjadi ibadah, dan semuanya nanti akan jadi ibadah. Jelaskah? Nah, jadi berdasarkan kepada fakta ini, maka mengapa kamu tidak membiasakan, mengapa kamu tidak melazimi atau membiasakan dirimu dalam keadaan beribadah kepada Al-Haq? Nah, itu ayat yang sebenar, ayat tafsiran yang sebenar. Mengapa kamu tidak melazimi, ai membiasakan diri? Nah, membiasakan diri saja terkait rohaniah dan jasmaniah sudah. Jangan
dengan beribadah kepada Al-Haq. Nah, berarti kita perlu mengajar diri kita supaya tidur adalah ibadah. Dengan syarat-syarat tertentu supaya ianya menjadi ibadah. Bangun ibadah, gitu kan? Makan ibadah. Nah, semua yang Walid bilang tadi, kencing kah, berak kah, bergaul kah, berekonomi kah, apakah semuanya menjadi ibadah. Nah, begitu. Faham tak? Kita kena biasakan itu. Melatih kita begitu. Kan? Jangan dia kosong saja. Sebab tidur, kerbau pun tidur, tahu tak? Jangan pikir kerbau tidak tidur. Cuba sesekali kau intai biri-biri itu, tidur ke tidak? Tidur ber dia. Nah, Walid intai itu, Walid intai ti angsa itu kan. Intai. Sebab malam pun ang, siang pun ang. Ini sekarang bini dia bertelur pula itu. Nah, lagi dia kuat angnya. Dia tidak cukup bini, kesian dia kan. No, lagi kuat angnya, pam pam. Jadi Walid intai saja, dia tidak tidur kah? Nah, satu masa Walid tengok dia tidur bang. Nah, berarti dia ada waktu tidurnya. Begitu. Kan? Nah, angsa tidur, ayam tidur, itik tidur, semua tidur. Kan? Jadi, apakah tidur kita sama dengan tidur ayam, itik, angsa, kerbau, papi dan sebagainya? Tentu beza kan? Nah, bezanya kenapa? Kerana kita ada kaedah, ada metod tidur menjadi ibadah. Nah, begitu Pak. Jelas kan? Allah ya Allah. Mengapa kamu tidak melazimi ai membiasakan diri dengan beribadah kepada Allah Al-Haq? Allah Al-Haq itu selesai sudah, kita faham sudah. Dan mentaati syariatnya. Nah, kita biasakan diri mentaati syariatnya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat dalam tafsiran mudahnya apa, Mizi? Iman, Islam, ihsan. Nah, kita mentaati syariatnya dalam tidur, tidur dengan iman, Islam dan ihsan. Mentaati syariatnya dalam makan, makan dengan iman, Islam dan ihsan. Mentaati syariatnya dalam pergaulan, pergaulan dengan iman, Islam dan ihsan. Mentaati syariatnya dalam ekonomi, berekonomi dengan iman, Islam dan ihsan. Semua hal yang sabit dengan kita, kehidupan kita berdiri dengan iman, Islam dan ihsan, maka dengan sendirinya menjadi ibadah. Gitu. Fahamkah? Sampai-sampai kau main telefon pun boleh jadi ibadah, tahu kah Mizi? Jika nak fahammu apa? Fahammu bagaimana? Nah, Walid bilang tadi, kau main telefon pun boleh jadi ibadah jika nak kau sambung ayatnya. Jika? No, bukan dengar ceramah. Ceramah itu hal kecil saja. Jika kau main telefon itu dengan iman, Islam dan ihsan, itu syariat itu kan? Nah, kau main telefon itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kau main telefon itu dengan iman, Islam dan ihsan. Nah, kau selamatkan Mizi kan? Nah, begitu. Okey. Allah ya Allah. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Okey. Ketahuilah. Nah, ayat selanjutnya. Ingat, beringat, kemudian tiga keadaan ya, tiga apa yang kita mau bilang di sini? Kalau dalam istilah Arabnya bilang amrun, tiga arahan, nah, seolah-olahnya begitu ya. Dalam konteks mendidik kita, mengajar kita, nah dia mursyid kita, musannif kita memberikan tiga arahan, seolah-olahnya begitu. Nah, pertama dia suruh kita beringat. Yang kedua dia suruh kita perhatikan, gitu kan? Nah, yang ketiga dia suruh kita apa? Mengambil tahu. Nah, jadi tulis ya. Tulis di dhabit di tepi itu. Ada tiga perkara yang diarahkan amrun oleh musannif. Nah, nombor satu, supaya kita beringat. Nombor dua, supaya kita perhatikan.
menyaksikan. Dan nombor 3, supaya kita mengambil tahu. Nah, sekarang kita berada di posisi perbincangan posisi mengambil tahu. Masya Allah 9.40 sudah. Kadang mau berhenti jam 9 saja tadi. Semakin mau mati semakin banyak sembang juga walidnya. Nah, aku mau berhenti sudah ni. Ketahuilah, kata musannif, ai hendaklah engkau mengambil tahu. Sirah mubalaghahnya begitu. Bahawa ibadah itu akan meninggalkan pelanggaran sempadan yang sudah digariskannya untukmu. Nah, ringkas saja ini. Musannif mau memberitahu kita bahawa ibadah itu nantinya akan menolong kita, ya, akan menolong kita dalam bentuk mencegah daripada melanggar sempadan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan istilah sempadan. Had, hudud. Tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faulaika humul kafirun. Nah, itu antaranya. Itulah had Allah Subhanahu wa taala. Nah, had dalam terjemahannya sempadan, batasan. Nah, itu lebih relevan ya. Sempadan, nanti orang nampak danau. Macam kita dengan kita sana, nah kita di sini, nah di sana hanyai sudah hanyai. Seberang sana apa? Pagar itu, dalam pagar itu hanyai sudah. Itu kalau dari situ. Kalau kita dari sini, nah di sini kita apa? Sebelah pagar itu hanyai sudah. Nah, sempadannya, kan? Nah, batasan, sempadan, nah sama saja. Jadi katanya bahawa ibadah itu, ketahuilah, hendaklah kau mengambil tahu. Nah, perkataan mengambil tahu di sini dua ya, satu ilmu, satu sedar diri. Ya, jadi dhabitkan ketahuilah dengan ilmu dan sedar diri. Bahawa ibadahmu itu akan meninggalkan pelanggaran sempadan. Nah, ibadah kita nantinya akan membantu kita, mencegah kita daripada melanggar had Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak mustahil kerana Allah berfirman dalam Quran begitu kan? Macam mana bunyinya? Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegahmu daripada perbuatan fahsya, perbuatan yang keji dan mungkar. Betul kan? Macam mana bunyinya ayatnya? Lupa sudah. Kuatlah sikit mau jambun. Kira dia seorang je. Kami pun nak dengar ayat Quran juga. Ada kita dah tulis dah dulu ayat tu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ku taubah. Jadi ku tanya ayat berapa, surah berapa. Nah, kita kena selalu bercakap baru kita ingat. Tahukah surah berapa? Surah Al-Ankabut. Al-Ankabut 45 bah. Ini kali ku tanya lagi. Nanti ku tanya lagi mau ingat. Dalam tempoh 44 hari ini ku mau tanya-tanya saja. Jadi jangan lupa itu. Al-Ankabut ayat 45. Nah, bunyinya macam mana Wan Daniel? Ya, ayat saja. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu. Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegahmu daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji, nah itu dosa-dosa daripadanya. Mungkar, kau bercanggah dengan syariat Allah SWT. Nah, maksud jelas, sembahyang itu boleh mencegah kita daripada melakukan dosa-dosa dan mencegah kita daripada melanggar hukum had Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jadi dhabitkan saja di situ.
Maksud ayat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Nah begitu. Mau dhabit kitab pun tidak pandai lagi anak-anak ni ha. Okey. Ketahuilah hendaklah kau mengambil tahu bahawa ibadah itu akan meninggalkan menolong kita daripada melanggar sempadan. Nah, sebut sudah tadi yang sudah digariskannya, yang sudah digariskan ditetapkannya Allah Subhanahu wa taala untukmu. Digariskan ditetapkan. Nya itu adalah Allah SWT. Ditetapkan Allah SWT untukmu, untuk kita. Nah Allah tetap sudah. Ya. Jadi jangan kita bercanggah. Dan salat dan ibadah itu nantinya membantu kita untuk tidak bercanggah. Begitu. Jadi katanya, mengapa kamu tidak membiasakan diri dengan Al-Quran dan Sunnah? Jadi pertanyaan musannif selanjutnya, kenapa kamu tidak membiasakan diri dengan Al-Quran dan Sunnah? Nah, Walid Ajar sudah didasar itu hari. Sekarang kita mau membiasakan diri, mau melazimi Al-Quran dengan Sunnah. Nah, macam mana kita mau melazimi Al-Quran dan Sunnah? Ini pertanyaan terakhir, Pak. Perempuan pula jawab ini. Nah, mesti kau rehat-rehat saja. Aku tanya banyak-banyak, nanti kau makan pun banyak juga, Pak. Aku makan banyak kerana Walid tanya aku banyak. Nah, itu tidak adil, Pak. Nah, macam mana kita mau melazimi Al-Quran dan Sunnah? Nah, mau melazimi Al-Quran dan Sunnah artinya perlu belajar kan? Begitu kan? Nah, jawapannya mudah saja, Pak. Jangan kamu orang macam terpinga-pinga saja. Nah, mau melazimi Al-Quran dan Sunnah adalah perlu belajar. Belajar apa? Belajar Al-Quran dan Sunnah. Nah, timbul soalan lain, bagaimana mau belajar Al-Quran dan Sunnah? Nah, siapa mau jawab ini? Kurang-kurangnya sejuk hati Walid kalau pejam mata mati pun. Nah, anak-anakku tahu sudah ini. Begitu lah. Nah, siapa mau jawab ni? Volunteer saja. Nah, macam mana mau belajar Al-Quran dan Sunnah? Apa sila kamu yang menjawab? Jawab sila. Nah, cerita dulu. Adapun belajar Al-Quran, nah begini. Begitu. Nah, kau tengok si Atul buat apa? Atul itu macam amoy Cina tanam sayur saja. Jadi bilang si Sila, adapun katanya belajar Al-Quran itu dengan talaqi dan tadabbur. Tartil, Pak. Hilap aku. Itu mau mati sudah tu tanda-tanda. Tahukah? Yang tidak pernah ku silap saja. Tartil dan tadabbur. Jadi sila kau paham tartil itu apa kan? Jadi kau sekarang sedang bertartil kah? Sedang belajar bertartil kah? Betul kah? Betul kah, Bu ya? Hadir dia. Tidak penting kelas. Okey, alhamdulillah. Kalau penting porotan saja. Nah, tadabbur itu apa? Okey, bagus. Nah, Atul, kau mau jadi pramugara, pramugari. Pramugara pula aku silap lagi, Nah, jadi sekarang kau jawab dulu, Bang. Macam mana mau belajar sunnah? Nah, kena belajar dengan riwayah dan dirona. Riwayah itu apa? Okey, belajar dari mana datangnya hadis. Dirayah itu apa? Nah, memahami maksud hadis. Nah, bagus. Nah, jadi mau melazimi Al-Quran dan Sunnah, nah itu caranya. Tidak ada cara lain. Faham tak? Faham tak? Nah, jadi siapa-siapa di antara kita yang melazimi Al-Quran dengan cara yang salah, maka sampai bila pun dia tidak akan faham Al-Quran. Demikian juga hadis. Jadi perlu memahami Al-Quran dengan cara yang betul. Ya. Nah, sekurang-kurangnya dalam konteks induknya adalah tartil. Nah, belajar membaca Al-Quran, kasih betul. Al-Quran itu bahasa Arab.
Bahasa Arab bukan bahasa orang Mesir, bahasa Arab bukan bahasa orang Saudi, bahasa Arab bukan bahasa orang Morocco. Ya, bahasa Arab adalah bahasa Arab. Di mana orang Saudi sendiri pun buta bahasa Al-Quran, tahukah? Orang Mesir pun sendiri pun mungkin buta bahasa Al-Quran. Nah, siapa yang belajar saja yang kan betul, betul kan, bacaan Al-Quran. Nah, justru kamu orang pun jangan baca Quran macam Quran itu bahasa orang Sabah. Nah, kami di Bukit Selambau pun tidak boleh baca Quran seperti Bukit Selambau. Tidak boleh, kan? Nah, kena baca Al-Quran itu seperti bahasa Arab. Nah, berarti kau perlu belajar apa di situ? Nah, belajar baca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, kau perlu belajar apa? Nah, belajar makhrajnya, begitu kan? Belajar tajwidnya, nah begitu. Aduh, itu pun kau pecahan-pecahan itu pun kamu orang belum jelas lagi, kan? Nah, makhraj dulu, kan? Tajwid datang selepas makhraj, betul kan, Abu ya? Nah, begitu, kan? Cuma Abu ya mungkin dia cross-cross, sebab kamu orang kanak-kanak tua sudah. Kalau kamu orang kanak-kanak macam ni, kecil-kecil ni, mungkin kita akan gunakan pendekatan disiplin begitu. Tapi kamu orang kanak-kanak tua, jadi kanak-kanak tua dia kena cross, betul kan? Lambat-lambat tidak boleh. Nanti orang dah sampai Al-Quran habis sudah, mau menikah sudah, kau alif ba ta apa begitu. Okey, jadi alhamdulillah kita berhenti malam ini, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita. Nah, 9.51. Ada pertanyaankah yang tersesat dari sekitab tadi? Perbincangan tadi ada? Nah, perbincangan persoalan ini terbuka siapapun. Nah, boleh cakap siapapun lah, ramai yang angkat tangan. Nah, sebelum kau angkat, nah, ramai sudah angkat tangan. Nah, jadi kita bukan khusus kepada lain ya, kita khusus kepada manusia saja. Nanti jin kita jawab di waktu-waktu lain. Nah, apa Bangkil, kau mau tanya apa tadi? Apa? Kau kutip dari mana ini? Ibadah pandangan uluhiyah, ibadah pandangan rububiyah ni. Kau kutip di mana? Ibadah dari segi ya, ubudiyah. Ubudiyah itu sendiri adalah ibadah. Ibadah itu sendiri adalah ubudiyah. Cuma istilah ubudiyah itu menggambarkan kesempurnaan. Nah, itu. Kan? Ibadah itu sendiri adalah ubudiyah. Macam mana? Walid sendiri tidak jelas persoalan kau. Apa kaitan dengan rububiyah dan uluhiyah? Kaitan ibadah dengan rububiyah dan uluhiyah kah maksud kau? Apa sebenarnya? Kau ubudiyah itu kita, rububiyah itu tujuan. Faham tak? Rububiyah itu menjadi tujuan. Jadi kita punya ibadah, kita punya kehambaan, tujuannya ialah Allah SWT. Nah, kau tujuan Allah SWT mesti ada caranya. Mesti ada cara beribadah yang diajar oleh Allah SWT. Cara itu terkait dengan uluhiyah. Nah, begitu. Faham tak? Nah, kau blow saja. Padahal persoalan itu ku ajar sudah. Allah, agama, diri. Nah, akhirnya pecah sampai rububiyah, uluhiyah, ubudiyah. Semua terkait saja. Nah, kau tidak lihat kitab, kau tidak lihat nota kau pun jarang-jarang buat ulang kaji, sama saja macam orang-orang perempuan ni. Nah, itu terserah kamu orang. Siapa yang rajin ulang kaji, nah dia akan dapat. Okey, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنا ومنكم. استغفر الله العظيم. أقم الصلاة.